Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Afifa, mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3A. Nah, dalam video ini untuk melengkapi tugas individu, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Bagaimana sih hakikat belajar? Apa yang dijelaskan dalam hakikat belajar? Penjelasannya seperti apa? Begitu teman-teman. Nah, hakikat belajar adalah syariat Islam yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam melalui firman Allah Ta'ala, yaitu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitu artinya teman-teman. Kemudian, sering kita lihat banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Pada dasarnya, kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Kemudian, setiap individu manusia itu mempunyai IQ yang berbeda dan cara belajar yang berbeda-beda. Nah, sehingga menimbulkan perbedaan atau kesulitan dalam belajar tersebut, teman-teman. Kemudian, ini ada kesulitan dalam belajar yang saya akan bahas di dalam materi ini. Yang pertama yaitu kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau yang sering disebut disleksia terdiri dari dua perkataan Yunani, yaitu DYN yang bermakna susah dan leksia yang bermakna tulisan. Disleksia bukan suatu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh anak-anak. Lebih tepatnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh karena itu, disleksia mengarah kepada mereka yang menghadapi masalah-masalah membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. Nah, kemudian anak-anak itu akan mengalami disleksia dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama yaitu tidak lancar dalam membaca. Dia sulit dalam membacanya, tidak lancar ya. Kemudian yang kedua yaitu sering banyak kesalahan dalam membaca. Yang ketiga, kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah. Yang keempat, sulit membedakan huruf yang mirip. Nah, begitulah ciri-ciri disleksia terhadap anak-anak, teman-teman. Kemudian, yang kedua, materi yang kedua yaitu kesulitan belajar dalam pandangan Islam. Kesulitan belajar dalam pandangan Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal diantaranya yaitu cerdas. Anak tersebut cerdas, tetapi dia kesulitan dalam membaca atau menulis atau memahami sesuatu, teman-teman. Nah, ada juga faktor internal yang lain yaitu semangat. Semangatnya tinggi, ingin belajar dan ingin bisa memahami sesuatu dengan cepat. Kemudian ingin bisa belajar membaca dengan benar dan dengan lancar. Terus selanjutnya itu ada sabar. Anak tersebut sabar dalam belajar, sabar dalam membaca biar lancar gitu, teman-teman. Kemudian ada faktor eksternal juga di sini. Faktor eksternalnya itu memiliki biaya, orang tuanya mampu gitu, teman-temannya. Kemudian maka akan akan diles khususkan gitu, teman-teman. Kemudian ada petunjuk guru juga. Nah, biasanya itu seperti melakukan les privat, les bahasa, atau les membaca, atau les menulis gitu, teman-teman, agar si anak ini dapat mencerna dengan cepat gitu, teman-teman, seperti teman-teman yang lain yang tidak mempunyai disleksia tersebut. Kemudian ada juga dalam waktu yang lama atau kontinuitas. Maaf, teman-teman. Nah, dari materi yang saya paparkan tersebut tentang disleksia, yang berarti kan
bukan sesuatu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh anak-anak, sehingga itu bisa dibantu oleh guru ataupun orang tuanya agar bisa si anak tersebut memahami bacaannya dengan lancar dan cepat gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi tentang hakikat belajar. Saya cukupkan, semoga bermanfaat, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.